Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika, dari kelas B, kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Udara Putranto, dengan NIM 2010511068. Saya Cioronaksa Prihandoyo dengan NIM 20105118082. Saya Gania Samsul Jaya dengan NIM 20105111093. Saya Koko Fadrila Narendra Putra dengan NIM 2010511081. Saya Zanatu Sirti dengan NIM 2010511052. Pertama adalah mendeklarasikan variabel-variabel di global. Yang pertama kita deklarasikan adalah struct barang. Isi dari struct barang ada integer nomor yang gunanya itu untuk menomorkan barang, array char nama barang yang isinya ada 100 yang gunanya itu untuk menamakan barang-barang yang dijual atau yang dibeli. Dan integer jumlah yang gunanya itu untuk menyatakan jumlah barang, dan yang terakhir adalah total harga barang yang menyatakan total harga barang yang kita beli atau harga barang yang dijual. Selanjutnya adalah integers. I ini gunanya untuk variabel pengulangan di semua fungsi yang ada di program ini. Dan spasi. Spasi ini gunanya untuk merapikan tulisan-tulisan yang ada di tabel struct. Selanjutnya ada pendeklarasian struct barang yang bernama barang terbeli yang berisi 60. Mengapa isinya 60? Karena total barang yang kita jual ada 60. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi main. Di dalam fungsi main ada char nama yang berisi 30. Ini gunanya adalah untuk menginput nama kita. Selanjutnya adalah integer harga awal sama dengan 0. Ini adalah harganya sebelum kita membeli barang. Dan total harga ini adalah total harga barang yang kita beli. Uang pelanggan adalah uang yang pelanggan miliki, dan tambah uang adalah uang yang kita tambahkan ketika uang yang kita input tidak cukup. Dan penomoran ini untuk menomorkan barang-barang di tabel. Selanjutnya ada fungsi printf, masukkan nama panggilan kamu. Ini gunanya adalah untuk meminta pelanggan untuk memasukkan nama. Dan selanjutnya ada getString nama. Di sini pelanggan akan menginput nama mereka. Selanjutnya di baris ke-24 sampai baris ke-27 ada printf yang berisi untuk menyapa pelanggan dengan namanya mereka, dengan cara menulis %s di sintaksnya dan memasukkan %s ini ke dalam nama. Selanjutnya memanggil fungsi menu utama yang dengan parameter harga awal, yang nilainya itu akan dimasukkan ke dalam total harga. Selanjutnya ada program ini akan mencetak barang-barang yang kita beli. Dengan cara program ini akan mencetak nomor, nama barang, jumlah barang, dan total harga barang. Dengan cara menggunakan pengulangan, yaitu pengulangan for dengan variabel i. Yang dicetak adalah barang terbeli indeks ke i. Jika barang terbeli indeks ke i jumlahnya itu tidak sama dengan 0 atau jumlahnya lebih dari 0, maka penomoran akan ditambahkan dan nomor itu akan diberi kepada barang tersebut. Dan jika barang terbeli i nomor sama dengan penomoran, maka barang tersebut akan di-print sesuai dengan nomornya masing-masing. Dan di-printnya itu akan disesuaikan dengan panjang string masing-masing. Di sini ada spasi sama dengan 66 karena jumlah string yang paling besar di program ini adalah 66. Dan ketika spasi dikurangin panjang string masih lebih dari 0, maka spasi akan ditambahkan ke dalam string tersebut. Hal ini dilakukan untuk menambahkan total karakter string dalam string tersebut menjadi 66. Lalu mencetak tab untuk merapikan dan mencetak yang lainnya, yaitu jumlah barang dan total harga barang. Lanjut. Lalu di sini di baris ke-46 ada mencetak total harga barang yang kamu beli. Yaitu kita masukkan nilainya dari variabel total harga.
Lalu ada mencetak, masukkan nominal uang kamu. Di sini program meminta pelanggan untuk memasukkan uangnya. Dan uang yang di-input akan dimasukkan ke dalam uang pelanggan. Dan selama uang pelanggan masih kurang dari total harga, maka pelanggan diminta untuk menginput uang kembali untuk menambahkan uang sampai uang pelanggan sama dengan atau lebih dari total harga. Selanjutnya akan diberitahu kembaliannya jika ada. Kembaliannya itu sama dengan uang pelanggan dikurangi dengan total harga. Dan setelah itu ada ucapan terima kasih kepada pelanggan untuk karena telah berbelanja di toko kami. Di sini kita masukkan persen S untuk nama pelanggan. Selanjutnya memanggil fungsi pembuatan struk dengan parameter nama, total harga, uang pelanggan, dan uang pelanggan dikurangi total harga. Uang pelanggan dikurangi total harga ini maksudnya adalah kembalian. Dan selanjutnya ada gauge. Gauge ini fungsinya untuk agar program ini tidak langsung tertutup ketika selesai memproses. Selanjutnya ada return null, yaitu keluar dari program. Selanjutnya di bagian menu utama. Yang pertama deklarasi fungsi menu utama dengan parameter harga sebelum. Lalu deklarasi pilihan, harga sama dengan 0, penomoran sama dengan 0, lalu inisialisasi total harga sama dengan harga sebelum. Lalu cetak, silakan pilih kategori yang kamu inginkan, 1 makanan, minuman, kosmetik, keperluan rumah tangga, alat tulis kantor, kesehatan, bayar, dan 8 batalkan pesanan. Lalu inputkan pilihan ke dalam variabel pilihan. Lalu pengkondisian pilihan. Yang pertama, jika case 1, maka harga sama dengan pemanggilan fungsi makanan dengan parameter harga lalu break. Ini sama dengan case 1 sampai 6 dengan perbedaan variabel saja. Lalu case 7, maka harga sama dengan inisialisasi harga sama dengan 0. Case 8, maka harga sama dengan pemanggilan fungsi batal lalu break. Lalu default print, mohon masukkan pilihan sesuai dengan yang tersedia. Maka jika inputannya dimasukkan lebih dari 8, akan mencetak mohon masukkan pilihan sesuai dengan yang tersedia. Lalu pemanggilan fungsi menu utama dengan parameter harga. Selanjutnya, total harga sama dengan total harga dijumlah dengan harga. Lalu nilai kembalian berupa total harga. Selanjutnya dari fungsi menu utama tadi dipanggil menu-menu yang berasal dari fungsi-fungsi pilihan yang ada. Contohnya ada pilihan makanan dengan parameter harga sebelum bertipe data integer. Di dalamnya dideklarasikan 3 variabel yaitu pilihan, n barang dan juga jawab yang nantinya akan diisi oleh nilai inputan user. Selanjutnya inisialisasi total harga makanan dengan harga sebelum yang tadi telah dimasukkan dari menu utama. Selanjutnya inisialisasi dan juga deklarasi array makanan dengan size 10. Array makanan ini berisi harga-harga makanan yang akan ditampilkan. Lalu inisialisasi struct barang tadi telah dibuat sebelumnya, yaitu makanan beli dengan total dengan size 10, indeks ke 0 hingga ke indeks 9. Nah, ini nantinya akan berfungsi untuk menampilkan dan juga memindahkan menu-menu ke dalam struct makanan yang sudah dibeli. Dan juga menampilkan menu-menu yang ada. Selanjutnya ada perulangan duel yang nantinya akan terus berulang jika variabel jawab yang dimasukkan oleh user bernilai 1. Nah, di dalamnya terdapat perintah mencetak tampilan awal. Selanjutnya terdapat for loop dengan awalan 0 hingga 9 dengan perubahan nilai 1. Di dalam for loop itu dicetak nomor-nomor tampilan dan juga nama-nama barang. Lalu inisialisasi variabel spasi tadi dengan 58. Nah, ini 58 berfungsi untuk meratakan tampilan agar tidak berantakan. Selanjutnya,
terdapat perulangan while dengan kondisi variabel spasi dikurang dengan panjang string makanan, yaitu nama barang pada struct makan beli tadi. Jika lebih dari 0, perulangannya akan terus berjalan, dan jika kurang atau sama dengan 0, program akan tidak dijalankan. Di dalamnya terdapat perintah mencetak spasi dan juga mengurangi variabel spasi setiap perulangan dijalankan. Setelahnya dicetak tab untuk lebih meratakan tampilan untuk mencetak harga barang nantinya. Selanjutnya dicetak harga barang dari struct makanan beli. Lalu dicetak pilihan ke-11 yaitu kembali. Selanjutnya user diminta untuk menginput pilihan yang diinginkan oleh user. Jika pilihan yang diinput oleh user lebih dari 11, maka program akan break dan sebelumnya akan tercetak mohon masukkan pilihan sesuai dengan yang tersedia. Karena user telah menginput pilihan yang tidak terdapat di tampilan yang ada. Selanjutnya, jika sesuai dengan kondisi ini dan program terus jalan, akan tercetak ditanyakan berapa banyak user yang ingin membeli barang tersebut, yang nantinya akan dimasukkan nilai inputan akan dimasukkan ke dalam variabel n barang. Selanjutnya inisialisasi total harga makanan yang nantinya akan dijumlahkan dengan array makanan pada indeks pilihan -1 dikalikan dengan n barang tadi telah dimasukkan oleh user. Nah, kenapa indeksnya ini pilihan -1? Karena contohnya apabila user memilih pada menu ke-10 barang tersebut, maka dalam array makanan itu harganya terdapat di indeks ke-9. Selanjutnya string nama barang yang telah dipilih oleh user akan dikopikan ke dalam struct barang terbeli, tepatnya pada variabel nama barang dengan indeks pilihan -1. Selanjutnya inisialisasi barang terbeli pada indeks pilihan -1 pada variabel jumlah yang nantinya akan jumlahkan dengan jumlah barang yang diinginkan oleh user, yaitu variabel n barang. Selanjutnya inisialisasi variabel total harga pada struct barang terbeli indeks pilihan -1 dijumlahkan dengan array makanan tadi dikalikan dengan n barang. Selanjutnya dicetak total harga makan yang telah dibeli oleh user dan ditanyakan apakah user ingin membeli barang yang tersedia lagi. Jika user menginput nilai yang nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel jawab ini bernilai 1, maka perulangannya akan terus berlanjut. Jika selain itu, maka perulangan akan dihentikan, lalu mengembalikan nilai dari fungsi menu utama yang akan dipanggil lagi oleh fungsi makanan ini dengan parameter total harga makanan. Selanjutnya, terdapat 5 fungsi yang berbeda yang kurang lebih cara kerjanya sama dengan fungsi makanan, tapi perbedaannya mungkin terdapat pada nama variabel, ya, nama variabel, lalu isi dari variabel dan kembalian yang diberikan. Setelah itu ada inisialisasi terhadap fungsi batal, yang dimana di dalamnya terdapat variabel yaitu integer nomor barang, batal, penomoran sama dengan 0, harga batal sama dengan 0, yang terakhir berapa barang. Nomor barang di sini akan berguna untuk pada saat penomoran di tabel nanti. Lalu batal ini akan diminta inputan dari usernya. Penomoran ini juga berpengaruh pada tabel di tampilan program nanti. Harga batal akan
merujuk pada kembalian dari fungsi batal ini. Yang terakhir, berapa barang akan berfungsi sebagai inputan dari user juga nanti. Setelah itu kita lanjut. Di sini terdapat perulangan do, yang dimana di dalamnya terdapat penomoran sampai dengan 0. Di sini fungsi penomoran sampai dengan 0 di atas adalah ketika perulangan ini akan kembali diulang, nilai penomoran itu tidak akan berlanjut terhadap terakhir kali dijalankan, tetapi akan dikembalikan menjadi nilai 0 lagi. Setelah itu, program akan mencetak barang-barang yang telah dibeli oleh user, seperti nomor barangnya, nama barang, jumlah barang, dan total harga barang yang telah dibeli. Setelah itu ada perulangan for, yang dimana nilai I itu sama dengan 0, I lebih kecil dari 60, dan nilai I akan terus bertambah sebanyak 1. I kurang dari 60 itu karena jumlah barang yang kami perjualkan hanya ada 60 barang. Lalu di situ terdapat penomoran ditambah, yang dimana tadi penomoran sampai dengan 0 akan ditambah jadi nomor 1. Lalu lanjut ke barang terbeli dengan indeks I nomor sama dengan penomoran itu nanti akan gunanya akan program akan mencetak nomor, nama barang, jumlah barang, dan total harga barangnya. Yang dimana ketika di while ini nilai spasi yaitu 66 akan dikurang panjang string dari tiap-tiap nama barang, dan apabila hasilnya masih lebih dari 0, maka program akan mencetak spasi sehingga total string dari tiap-tiap nama barang itu akan menjadi 66, sehingga ntar tabel yang ada pada tampilan program akan menjadi rapi. Setelah itu kita lanjut ke pencetakan apa yang ingin Anda batalkan, nomor barang. Nah, pada saat di situ program akan meminta user untuk menginput nomor barang yang ingin dibatalkan. Lalu setelah menginput itu, program juga akan kembali menanyakan mau berapa barang yang ingin dibatalkan. Setelah itu lanjut lagi ke perulangan for dengan pengkondisiannya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ada logika if, yang dimana jika barang terbeli dengan indeks I jumlah lebih kecil dari berapa barang, maka berapa barang nilainya akan sama dengan barang terbeli dengan indeks I jumlah. Ini fungsinya akan terkait dengan pencetakan yang ada di pembayaran nanti. Jadi jika misalkan dia itu lebih kecil dari pada 0, maka ntar pada saat di pembayaran dia udah nggak ditampilkan lagi. Selanjutnya harga batal dikurang sama dengan di dalam kurung barang terbeli dengan indeks I, total harga barang akan dibagi dengan barang terbeli dengan indeks I jumlah, lalu akan dikali dengan berapa barang. Selanjutnya barang terbeli dengan indeks I, total harga barang akan dikurang dengan barang terbeli dengan indeks I, total harga barang dibagi barang terbeli dengan indeks I jumlah dikali berapa barang. Pada baris ini dia akan mengurangi jumlah total berapa barang yang akan kita kurangi dengan berapa barang yang ingin kita kurangkan. Selanjutnya yang terakhir ini barang terbeli dengan indeks I jumlah dikurang berapa barang. Setelah itu program akan mencetak apakah Anda ingin melakukan pembatalan kembali. Jika inputannya adalah 1, maka perulangan dual ini akan kembali terulang lagi. Jika inputannya 2, maka program perulangan ini akan berakhir, lalu akan mengembalikan nilai dari harga batal. Selanjutnya, mendeklarasi fungsi pembuatan struk dengan tipe data integer yang memiliki parameter mendeklarasikan array nama dengan size 30 dengan tipe data integer, mendeklarasikan variabel total harga dengan tipe data integer, mendeklarasikan variabel uang pelanggan dengan tipe data integer, lalu mendeklarasikan variabel kembalian dengan tipe data integer. Selanjutnya, mendeklarasikan file dengan pointer struct. Lalu menginisialisasi struct sama dengan fungsi fopen, struct.txt, dan w.
Artinya struk memiliki fungsi membuka file dengan nama struk.txt yang hanya bisa ditulis. Selanjutnya mendeklarasikan variabel penomoran dengan tipe data integer dan nilai sama dengan 0. Mendeklarasikan pointer ptr nama dengan tipe data karakter. Pointer ptr nama menunjuk array nama dengan indeks 0. Lalu menggunakan fungsi fprintf untuk menampilkan nama pengguna. Lalu fungsi for dengan inisialisasi i sama dengan 0 dengan kondisi i lebih kecil daripada string length nama, yaitu panjang digit dari array nama. Lalu menambah i dengan 1 di akhir program. Di dalam fungsi for, terdapat jika pointer ptr nama memiliki nilai karakter kecil, maka menampilkan pointer ptr nama dengan kapital karakter pada pointer struk. Jika tidak, maka menampilkan tetap dengan karakter kapital. Menambah pointer ptr nama dengan 1. Selanjutnya, menggunakan fungsi fprintf untuk menampilkan barang yang telah kamu beli adalah, setelah itu di enter, nomor, tab, nama barang, lalu di tab sebanyak 7 kali, jumlah barang, di tab 2 kali, dan total harga barang. Setelahnya, terdapat fungsi for dengan inisialisasi i sama dengan 0, dengan kondisi i lebih kecil dari 60, dan menambah i dengan 1 di akhir program. Dalam fungsi for, jika variabel jumlah di struct barang terbeli dengan indeks i tidak sama dengan 0, maka menambah variabel penomoran dengan 1. Lalu variabel nomor di struct barang terbeli dengan indeks i sama dengan variabel penomoran. Lalu menampilkan nomor dan nama barang di struct barang terbeli dengan indeks i pada pointer struct. Menggunakan fungsi while dengan kondisi spasi dikurang panjang karakter, nama barang lebih besar daripada 0. Maka akan menampilkan spasi dan mengurangi nilai variabel spasi dengan 1. Fungsi ini berguna untuk meratakan tampilan pada struk. Setelah itu, menampilkan tab untuk meratakan dan menampilkan jumlah dan total harga barang pada pointer struk. Lalu, menggunakan fungsi fprintf untuk menampilkan total harga, uang pelanggan, dan kembalian pada pointer struk. Pointer ptr nama menunjuk variabel nama pada indeks 0. Selanjutnya menggunakan fungsi fprintf untuk menampilkan terima kasih pada pointer struk. Lalu menggunakan fungsi for untuk menampilkan nilai pointer ptr nama. Fungsi ini untuk menampilkan nama pengguna. Selanjutnya menambah pointer ptr nama dengan 1. Menggunakan fungsi fprintf untuk menampilkan telah berbelanja, semoga bermanfaat. Setelahnya di enter, dan terima kasih atas kunjungan kamu pada pointer struct. Menggunakan fungsi fclose untuk menutup pointer struct yang menunjuk pada file struk.txt. Oke. Pertama, program akan meminta kita untuk memasukkan nama panggilan. Selanjutnya, terdapat beberapa kategori yang bisa kita pilih. Di sini saya akan membeli roti tawar dengan jumlah 1. Setelahnya akan muncul total harga makanan yang telah kita pilih dan akan memberikan opsi untuk memesan lagi atau keluar dari program. Di sini saya akan memesan lagi. Di sini saya akan membeli Tango sebanyak 2. Sebelumnya total harga makanan yang telah kita beli ada 12.000 dan Tango 13.300 yang dikalikan 2 yaitu 26.600. Itu telah dijumlahkan dengan yang sebelumnya telah kita beli. Di sini saya akan keluar dari program. Selanjutnya, saya akan membeli keperluan rumah tangga. Saya akan memilih kategori nomor 4. Dan membeli sabun Lifebuoy sebanyak 2.
Apabila ingin membatalkan pesanan, kita bisa memilih kategori nomor 8 yang akan menampilkan barang yang telah kita beli. Saya ingin membatalkan Tango sebanyak 1. Setelah itu akan muncul, karena sebelumnya saya memilih kategori nomor 2, yaitu tidak, maka saya akan langsung masuk ke area pembayaran. Di sini saya akan masukkan nominal uang. Di sini program akan menampilkan kembalian kita dan nama kita. Setelah program selesai, setelah program dijalankan, akan muncul file bernama struct.txt yang di dalamnya terdapat nama pengguna, barang yang telah kita beli, total harga, total uang, serta total kembalian. Sekian dari demo program kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.